Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Selawat kita kepada Nabi Muhammad dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, sekalian, kita jumpa lagi dalam pelajaran PAI. Hari ini kita sudah sampai kepada pertemuan ketiga. Pada pertemuan pertama dan kedua, kita telah membahas tentang taat pada aturan. Taat pada aturan adalah kajian Al-Quran Surat An-Nisa ayat 59. Dan hari ini kita akan membahas tentang kompetisi dalam kebaikan atau berlomba-lomba dalam kebaikan. Berlomba-lomba dalam kebaikan ini adalah kajian Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48. Namun sebelumnya, seperti biasanya, sebelum belajar, mari kita berdoa dulu agar kalian hari ini diberikan kecerdasan untuk memahami apa yang ingin saya jelaskan. Kita mulai, kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah. Semoga dengan doa itu Allah memberikan kepada kita keberkahan dalam belajar hari ini. Seperti biasanya, kalau kajiannya Al-Quran dalam pelajaran PAI, perintah pertamanya adalah membaca dengan fasih. Ya. Membaca dengan fasih berarti membaca dengan kaidah-kaidah tajwid. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita buka Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48 ini. Ya, ini ayatnya, dan saya akan membaca sekaligus menjelaskan hukum bacanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian perhatikan, kita mulai. Wa anzalna. Nah, di sini ada hukum bacanya apa saja di sini. Wa anzalna ilaika. Nah, di sini ada nun mati bertemu dengan huruf za, ya. Di dalam ilmu tajwid disebut ikhfa. Ya. Ikhfa itu artinya samar. Jadi apabila nun mati bertemu dengan huruf-huruf ikhfa, maka dibaca samar. Namun apa yang dimaksud dengan samar? Nah, yang dimaksud dengan samar adalah suara nun mati ini kepada huruf makhraj ikhfa. Jadi ketika membaca, melantunkan nun mati ini, kita sudah mempersiapkan kepada makhrajnya. Nah, kita lihat di sini makhraj huruf za ini, ya. Di sini, nah, ini huruf za ini, dia termasuk huruf lisan, ya. Huruf itu ujung lidah ini.
Jadi ketika kita membaca, melantunkan suara nun mati ini atau tanwin, lidah kita ini sudah kita persiapkan kepada makhrajnya, sudah sampai makhraj huruf za ini. Za ini makhrajnya lidah menyentuh kepada pangkal tempat tumbuh gigi seri bawah ini. Jadi za, ya, za. Jadi kita suarakan wa alza. Nah, jadi nun mati ini kita bunyikan dan lidah kita, ujung lidah sudah kita persiapkan kepada makhraj huruf za ini. Za, ya. Jadi suaranya itu za itu za. Jadi yang pertama yang kita lakukan adalah kita sentuhkan antara gigi atas, ujung gigi atas dengan ujung gigi bawah, dan lidah kita taruh, kita tempatkan ke tempat tumbuh gigi, ya, gusi, kalau nggak gusi ya. Jadi suaranya begitu, wa alza. Kita lanjutkan, wa anzalna ilaika. Nah, di sini kita lihat ada hukum bacaan apa di sini. Nah, ini harusnya ditanda, kalau di Al-Quran ini tanda panjang ini, seperti bendera di sini ya, gitu. Nah, ini alif ini di sini sebagai mat, ya. Nah, apabila ada mat sukun, alif sukun ini sebelumnya ada huruf yang dipatah, maka disebut mat tabi'i. Namun apabila mat tabi'i ini bertemu dengan huruf hamzah, ya, ini huruf hamzah ya, biasanya ada hamzah kecil di bawahnya ini, ya, atau di atas, gitu. Ini hamzah bukan alif, ya. Ini perlu juga buat tambahan pengetahuan apa bedanya hamzah dengan alif. Kalau alif menurut berbagai macam pendapat ulama, dan terdapat pula di dalam kitab-kitab, salah satunya kitab Azariyah, ya, bahwa alif itu kosong. Yang namanya alif itu tidak ada tanda bacanya, karena alif itu hanya untuk mat saja, gitu ya. Selain itu, yang hidup-hidup itu disebut hamzah. Seperti ini hamzah qata namanya. Jadi apabila mat tabi'i ini bertemu dengan hamzah qata, ya, dalam kata yang terpisah, ini terpisah. Wa anzalna dan ilaika ini terpisah. Maka di dalam ilmu tajwid disebut mad jaiz munfasil. Munfasil itu terpisah, ya. Dibaca dua ketukan, dua harokat sampai pada 5 harokat. Jadi boleh 2, boleh 5, ya. Ilaikal kitab, ilaikal, ini alif lam komar ya, ya. Al-kitab ini yang tanda di atas ini mat tabi'i, bil haqqi musaddiqa, musaddiqal 5. Ini ada tanwin di sini. Tanwin bertemu dengan huruf lam. Huruf
lam ini adalah salah satu huruf idgham. Idgham dibagi dua, ada idgham biguna, ada idgham bilaguna. Ya, idgham biguna hurufnya ya, mim, nun, waw. Nah, disatukan menjadi yamnu. Nah, idgham bilaguna hurufnya lam dengan ro. Nah, ini berarti huruf idgham bilaguna. Ya. Nah, ini disebut idgham bilaguna. Idgham ini artinya memasukkan, ya. Apa yang kita masukkan di sini adalah tanwinnya. Suara tanwin ini, huruf qaf bertanwin ini, ya, dimasukkan atau dilebur pada huruf lam bilaguna dengan tidak dengung. Ya. Musaddiqal lima, maka di sini tidak ada dengung dan tidak ada samar. Ya. Ini yang dimaksud idgham bilaguna. Lima baina yadaihi minal kitab. Ya. Di sini ada hukum bacaan alif lam. Ya, apabila ada alif lam bertemu dengan huruf qamariyah, ya, disebut dalam ilmu tajwid alif lam qamariyah. Ciri-cirinya ada huruf lam di atasnya ini tanda baca sukun, ya. Jadi alif lam qamariyah ini dibaca minal kitab. Beda dengan alif lam samsiah. Hukum alif lam dibagi dua, ada alif lam qamariyah, ada alif lam samsiah. Apabila alif lam bertemu dengan huruf samsiah, maka disebut alif lam samsiah atau disebut juga idgham samsiah karena dilebur, ya. Alif lamnya dilebur, cara membacanya langsung kepada huruf samsiahnya. Ciri-cirinya adalah di atas huruf samsiah tasdid, ada tasdidnya. Kalau alif lam qamariyah seperti ini dibaca dia qamariyah, ya, innal kitab, maka lamnya ini dibaca. Cirinya ada tanda sukun di atas huruf lam ini. Kita lanjutkan, wa muhaiminan alai. Nah, ini di sini terdapat tanwin, ya, tanwin bertemu dengan huruf ain. Huruf ain ini termasuk huruf izhar halki, ya. Jadi apabila tanwin atau mati bertemu dengan huruf izhar itu adalah alif, ya, hamzah, ya, hamzah, ha, kha, ain, ini hurufnya, ghain, ha besar. Nah, dari sini maka dalam ilmu tajwid disebut izhar. Izhar itu jelas, ya, jadi tidak ada samar, tidak ada dengung di sini, langsung dibaca jelas. Apa yang dibaca jelas ini nun bertanwinnya ini, tanwinnya ini jelas dibaca. Wa muhaiminan alai, nan alai, gitu, ya, tidak ada didengung-dengungan di sini. Kita lanjutkan. Fahkum bainahum. Terdapat hukum bacaan apa di sini? Kita lihat. Di sini ada mim mati bertemu dengan ba. Hukum mim mati terbagi tiga. Apabila mim mati bertemu mim disebut idgham mimi. Apabila mim mati bertemu dengan ba disebut ikhfa syafawi. Apabila mim mati bertemu selain dengan huruf ba dan mim maka disebut izhar syafawi. Mungkin nanti kita akan bahas, kita akan ketemu di bahasan berikutnya.
Maka ini disebut ikhfa syafawi. Mim mati ketemu ba. Maaf saya lebar. Wa bainahum. Nah ini juga sama, mim mati bertemu dengan ba. Bima, nah ini seperti di atas ini ada mat tabi'i bertemu dengan hamzah, maka dia disebut mat jaiz munfasil. Ya. Bima anzalallah. Bima anzalallah. Nah, ini lafal Allah ini. Apabila ada kata Allah ini sebelumnya ada huruf yang dipatah atau didoma, maka dalam ilmu tajwid disebut tabkhim, ya. Tabkhim itu artinya tebal, maka dibacanya dia tebal. Bima anzalallah, ini tebal dibacanya. Ya. Wala tattabi' ahwa'ahum. Nah, di sini kita ketemu dengan mat wajib mutasil. Apabila ada mat tabi'i, ini mat tabi'i alif, ya. Biasanya ada tanda benderanya di sini. Ya. Di atas wawunya harusnya ada bendera di sini. Ya. Apabila ada matobi, ini matobi bertemu dengan hamzah dalam satu kata, maka disebut mat wajib mutasil. Nah, ini bedanya mat wajib mutasil dengan mat jaiz munfasil. Kalau mat jaiz munfasil itu mat tabi'i bertemu hamzah dalam kalimat yang terpisah. Kalau mat wajib mutasil bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Ahwa ini satu kata, ya. Mat wajib mutasil baca panjang 5 ketukan, 5 harakat, ya. Amma, ini ada mim bertasdid. Apabila ada nun bertasdid atau mim bertasdid disebut dalam ilmu tajwid adalah gunnah. Gunnah itu dengung, memang didengungkan ini, ya. Dengung itu ada suara dengung itu di hidung, ya. Maka kita bisa lihat suara gunnah itu adanya di hidung. Amma ja'aka ini sama. Apabila mat tabi'i bertemu dengan hamzah pada satu kata disebut mat wajib mutasil. Minal haq, ya, minal haq. Ini alif lam komariah sama dengan ini, ya. Hak ini huruf komariah, maka disebut dalam ilmu tajwid disebut alif lam komariah, ya. Minal haq, ini berhenti di sini, ya, karena ini ada tanda wakaf, qaf lam ya, wakfu aula, ini harus berhenti di sini. Nah, pas berhenti di sini ada hukum bacaan apa di sini? Lihat di sini ada huruf qaf. Nah, huruf qaf dan dia hidup tapi bertasydid, maka dalam hukum bacaan disebut qalqalah akbar, ya. Beda, ada qalqalah sugro, ada qalqalah kubro, ada qalqalah akbar. Kalau qalqalah sugro adanya huruf-huruf qalqalah itu wajib tokoh, ya, hurufnya ba, jim, dal, to, qaf.
itu baju di toko. Nah, itu huruf-huruf qalqalah. Kalau huruf itu ada di tengah kata dan dia sukun, maka disebut qalqalah sugro. Kalau dia ada di akhir kata dan diwakofkan, maka dia disebut qalqalah kubro, ya, dan dia hidup, ya. Dan apabila ada huruf qalqalah di akhir, dia hidup dan dia bertasdid, dia bukan lagi namanya qalqalah kubro, tapi qalqalah akbar, karena harus lebih memantulkannya. Minal haqqo, minal haqqo. Nah, kita lanjut sini. Likulin, likul. Di sini ada tanwin bertemu dengan huruf ja, ya. Tanwin bertemu dengan huruf ja. Ja itu huruf ikhfa, maka dalam ilmu tajwid disebut ikhfa, ya. Nah, bagaimana apabila tanwin ini atau nun mati bertemu dengan huruf ikhfa, maka dibaca samar. Nah, yang dimaksud samar tadi sudah dijelaskan. Lantunkan suara tanwin atau nun mati ini kepada makhraj huruf ikhfa, ya. Coba kita lihat di sini makhrajnya ja ini apa? Nah, ja itu adanya di sini, ya. Ini lidah, adanya huruf ja ini di tengah-tengah lidah, ja. Tempelkan kepada ke atas ini, ya. Ja, ya, jadi bunyikan suara tanwin ini, lidah ini sudah kita persiapkan pada dinding atas ini, ya. Likullin ja'alna, nah gitu, ya. Ya, minkum, nah, minkum nun mati ketemu kaf. Nah, kita lihat di sini. Nah. Apabila ada nun mati bertemu dengan huruf kaf, maka disebut ikhfa, samar juga ini. Ya, samarnya itu antara suara nun mati atau tanwin kepada makhraj huruf ikhfa. Nah, di sini kaf makhrajnya, maka makhrajnya kaf ini kita lihat mana. Nah, ini pangkal lidah ini, ya, pangkal lidah, ya, pangkal lidah. Solisan asfal, jadi dia itu maju sedikit dari makhraj kaf, ya. Maka ketika kita bunyikan suara nun mati ini, lidah ini kita persiapkan pada makhraj huruf kaf, kita tempelkan, ya, ke atas, maka akan berbunyi eng dia, mingkum, ya. Kita lanjut lagi. Syir'atau wa minhaja. Nah, kita lihat di sini. Ini ada tanwin di sini. Tanwin berhadapan dengan huruf waw. Huruf waw sebagaimana tadi saya telah jelaskan bahwa huruf waw ini huruf idgham. Idgham bigunah namanya, ya. Idgham itu artinya melebur atau memasukkan, bigunah dengan dengung. Maka ini didengungkan, ya, dimasukkan suara tanwin ini kepada huruf waw, bigunah dengan dengung.
Syir'atau, syir'atau, tau tapi didengungkan, ditekan sini dua ketukan. Syir'atau, syir'atau wa minhaja. Kita lihat sini wa minhaja, mati bertemu dengan huruf H. Dalam hukum bacaan disebut izhar, ya jelas. Tadi saya sudah sebutkan huruf-huruf izhar ini, ya dibaca jelas min ha ja. Karena di sini ada tanda wakaf, al-waqfu aula, yang harus kita berdiri di sini min ha ja, maka dalam ilmu tajwid disebut mad iwad. Kita lanjutkan. Walau Allah. Oh, di sini kita ketemu lagi dengan mad wajib mutasil, ya. Di sini ada mad tabi'i sya, di sini ada mad tabi'inya, mad tabi'i alif, ya, bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Ini satu kata, maka disebut mad wajib mutasil. Insyaallah, mad wajib mutasil. Lanjutkan. Walau sya'allahu la ja'alakum ummatau. Nah, di sini ketemu lagi ummatau. Nah, ini mim mati, ini mim bertasydid, ya. Ini disebut guna ummatau. Nah, di sini ummatau, tanwin bertemu wawu, ini idgham biguna, sama ya. Tadi kita sudah jelaskan wahidatau sama idgham biguna juga walakil. Nah, di sini nun mati bertemu dengan lam. Tadi juga sudah dijelaskan apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan lam, maka disebut dalam ilmu tajwid idgham bila guna, sama. Kalau ini di tanwin ketemu lam, kalau di sini nun mati ketemu lam, sama ya. Hukum nun mati atau hukum nun mati atau tanwin, ya. Kalau nun mati bertemu dengan lam idgham bila guna, tanwin bertemu lam idgham bila guna, sama saja. Itu masuk dalam bahasan ilmu tajwid hukum nun mati atau tanwin. Liyabluwakum, ini nun mati ketemu fa, ini dalam ilmu tajwid disebut ikhfa. Syafawi, dalam ilmu tajwid disebut izhar syafawi, ya. Kalau mim mati bertemu ba, tadi seperti yang lalu ini kita sudah jelaskan. Kalau mim mati ketemu ba adalah ikhfa syafawi, ya. Kalau mim mati bertemu mim disebut idgham mimi, dan apabila mim mati ini bertemu dengan selain huruf mim dan ba disebut izhar syafawi. Kita teruskan fi di sini matobi, ya, matobi ya. Ma, nah kita ketemu lagi di sini. Ma, ini ada matobi. Apabila matobi bertemu dengan hamzah pada kata terpisah, ini terpisah ma sendiri, atakum sendiri, maka disebut mad jaiz munfasil, ya. Wastabiqul khairat, wastabiqul khairat, ini alif lam qamariyah, ya, sama dengan yang sudah kita bahas tadi. Karena kha ini huruf qamariyah, ya, maka disebut alif lam qamariyah. Ya, ciri-cirinya tadi sudah saya jelaskan. Wastabiqul khairat, nah kita berhenti di sini karena ada tanda wakaf, ya. Kita harus berhenti di sini. Al khairat, ini ada matobi. Apabila matobi, ya, di akhir
kata dan diiringi huruf hidup dan diwakafkan, maka disebut mad alif lisukun. Nah, kita lanjut. Ilallah. Ilallah ini tafkhim ya. Udah berapa kali kita ketemu tafkhim ya. Tapi apabila lafal Allah ini ya sebelumnya ada huruf fathah atau dhamma, maka disebut tafkhim, dibaca tebal. Marji'ukum ja. Nah, ini mim mati bertemu huruf jim, ada izhar syafawi. Jami'am. Nah, di sini kita ketemu lagi dengan tanwin atau nun mati bertemu dengan huruf fa. Fa ini termasuk huruf ikhfa ya, maka dalam hukum bacaan disebut ikhfa. Tanwin bertemu dengan fa ya. Dimana makhraj ifa ini, maka suara ikhfanya, samarnya itu suara kan tanwin ini lidah kita sudah kita persiapkan, tapi fa ini bukan huruf yang tertulisan, bukan huruf lisan. Fa ini huruf syafatain ya. Kita lihat di sini. Nah, ini kita lantunkan suara tanwin ini. Nah, ikhfa itu makhrajnya di tengah-tengah bibir ini. Nah, tengah bibir ini kita lantunkan suara tanwin, dan bibir tengah ini kita persiapkan menyentuh ujung gigi yang atas ya. Jadi jami'an fayunabbi'ukum ya. Jadi begitu yang dimaksud dengan samar ya. Kita lanjutkan. Fayunabbi'ukum bima. Nah, tadi kita ketemu lagi mim mati bertemu dengan huruf ba ya. Mim mati bertemu dengan huruf ba disebut dalam hukum bacaan adalah ikhfa syafawi ya. Bima kuntum. Nah, ini nun mati ketemu dengan ta. Nah, ini dalam hukum bacaan disebut ikhfa ya. Ikhfa. Jadi bunyinya itu, suara ikhfa itu adalah samar. Bunyi samarnya itu adalah suara nun mati ini dengan mempersiapkan ke makhraj huruf ta. Kita lihat makhrajnya huruf ta di sini ya. Nah, huruf ta ini makhrajnya itu di ta ini di sini ya. Sentuhkan ujung lidah ini kepada tempat tumbuh gigi seri atas. Jadi kuntum. Jadi kuntum. Kuntum. Bunyikan nun mati, lidah kita persiapkan kepada makhraj ta. Kuntum gitu ya. Kita lanjut. Fihi, ini matobi takhtalifun. Nah, di sini ya, apabila ada matobi di akhir kalimat dan diiringi oleh huruf hidup dan diwakafkan, ini tanda wakaf di sini, maka disebut mad lisukun. Demikianlah pelajaran hari ini ya. Semoga kalian memahami, dan pekan berikutnya saya akan membahas tentang arti perkata dan kandungannya. Dan mohon maaf sebelumnya karena saya memang lagi kurang sehat ya, sedang batuk-batuk, pilek ya, tapi bukannya corona
ya. Oleh karena itu kalian pahami dan pelajari dan kerjakan tugas yang telah saya persiapkan di Google Classroom. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.